Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sukma Putra. Di sini saya dari program studi ilmu hukum B. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video presentasi singkat guna memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isi dari pasal 62 Konvensi Wina tahun 1969. Di dalam pasal 62 di sini membahas mengenai fundamental perubahan keadaan pada judulnya. Namun pada hakikatnya pasal 62 mengadopsi dari asas rebus sic stantibus, di mana asas tersebut menjelaskan mengenai bahwa suatu perubahan keadaan yang mendasar yang tidak dapat diduga oleh para pihak sebelumnya yang melakukan perjanjian internasional ini dapat dijadikan dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari sebuah perjanjian internasional. Berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian sebelumnya. Atau dengan kata lain, di sini berlakunya perjanjian internasional dapat ditangguhkan atau bahkan dapat dibatalkan karena adanya suatu perubahan keadaan yang sangat mendasar dan sangat fundamental. Jadi dengan berlakunya asas rebus sic stantibus, maka dapat dikatakan bahwa suatu pihak dapat melepaskan atau mengikatkan diri apabila terjadi perubahan yang secara fundamental terjadi di dalam perjanjian tersebut. Kemudian dari contoh-contoh yang dapat kita saksikan di sini ada konflik senjata antara negara-negara yang sedang melakukan perjanjian. Di tengah suatu perjanjian terdapat juga beberapa konflik senjata sehingga para negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut bukan hanya membatalkan namun juga bisa menunda atau bahkan tidak memberlakukan sama sekali. Kemudian untuk contoh di Indonesia, di sini ada perjanjian konferensi meja bundar antara Indonesia dengan Belanda yang menyepakati berkaitan dengan penyelesaian masalah sengketa di Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu dengan konferensi meja bundar ini tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat, begitupun dengan hubungan baik antara Indonesia dengan Belanda. Sehingga setelah pembubaran Uni Indonesia Belanda, Indonesia menarik diri dari perjanjian KMB tersebut. Kemudian yang kedua, kasus Celah Timur. Di sini dengan merdekanya Timur pada tanggal 20 Mei 2002 secara otomatis terjadi suksesi di mana sebelumnya wilayah Timur yang menjadi tanggung jawab Indonesia kemudian berubah menjadi negara yang berdaulat sendiri. Dengan terjadinya suksesi negara, di sini dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu perubahan keadaan fundamental di wilayah Indonesia. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai isi dari pasal 62 tentang asas rebus sic stantibus. Mungkin semoga dapat bisa membantu pemahaman teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.